Ya, oke, kita lanjutkan untuk part 2 GC. Tadi kita sudah membahas sampai ke kolom ya, sampai ke kolom. Nah, di kolom ini juga ada namanya kolom oven. Kolom oven. Nah, untuk kolom oven ini, kolom itu kita taruh di semacam oven seperti itu ya, di GC-nya itu. Dan suhu di sini, suhu di kolom oven ini diatur sesuai keinginan kita. Bisa isotermik atau suhunya tetap, misalnya kita atur dia di suhu 200 derajat Celcius mulai dari menit ke 0 sampai menit terakhir kita analisis misalnya menit ke 15, maka dia akan tetap di suhu ini 200 derajat Celcius. Sedangkan bisa juga kolom oven ini kita atur menggunakan gradien suhu. Misalnya pada menit ke 0 suhunya 50 derajat Celcius. Kemudian menit ke, saya ulang ya, gradien suhu. Gradien suhu. Kita bisa bikin di situ biasanya ada time atau waktu. Kemudian suhunya sendiri. Kemudian rampingnya atau kenaikan suhunya. Kemudian hold-nya, ditahan berapa lama suhu itu. Misalnya pada menit ke 0, suhu yang kita inginkan adalah 50 derajat Celcius. Rampingnya belum ada karena ini dari suhu pertama memang kita atur di 50 derajat. Kemudian di hold misalnya 1 menit. Kemudian ke menit 3, kita pengen suhunya itu 100 derajat Celcius. Kita ingin kenaikannya nanti itu 5 derajat misalnya 10 derajat Celcius. Kemudian kita pengen ditahan di suhu 100 derajat Celcius selama 2 menit. Jadi seperti ini. Kemudian pada menit kelima kita pengen suhunya menjadi 200 derajat Celcius. Rampingnya 50 derajat Celcius. Kemudian holdnya kita tahan selama 3 menit misalnya. Nanti dia akan melakukan penyesuaian sendiri misalnya. Suhunya tadi 50 derajat Celcius, kita tahan 1 menit, kemudian kita naikkan 10 derajat Celcius per menit menuju ke 100. Berarti kan dari 50 ke 100 ini perlu terpaut 50 derajat Celcius. Kalau 10 derajat Celcius per menit, berarti dari sini kita butuh waktu 5 menit. 5 menit, kemudian hold-nya 1 menit di sini, berarti dia akan butuh 6 menit. 6 menit, kemudian masuklah dia ditahan 2 menit, berarti dia 8 menit. 8 menit, harusnya di sini 8 menit, di sini 6 menit. Kemudian suhunya dari menit 8 tadi, sampai ke menit 8 tadi kita pengen suhunya 200 derajat Celcius, rampingnya 50. Terpaut berarti ada 2 menit tambah 3 menit, 5 menit. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk analisis ini adalah 13 menit. Untuk 1 kali melakukan analisis ini atau injek, 1 kali injek biasanya. Ini belum lagi ditambah dengan waktu nanti dia dari 200 derajat kembali lagi ke suhu awalnya 50 derajat. Nah, kalau gradien seperti itu. Intinya kita bisa tentukan kita pengen suhunya berapa, ditahan berapa menit, naiknya per berapa derajat, itu kita bisa lakukan. Itu biasanya juga dioptimasi juga sering kita lakukan untuk memastikan misalnya ada peak yang saling berdekatan, peak yang tidak mau terpisah
secara sempurna itu kita bisa lakukan perubahan di gradiennya. Tapi kita tataran optimasi ya kalau untuk kerja normal biasa. Kalau kita melakukan optimasi harus mengacu pada USB. Kalau sudah lewat dari batasan yang ditentukan oleh USB, maka kita harus lakukan validasi metode yang kita hasil optimasi tadi. Kemudian setelah itu dari kolom oven dia akan masuk ke detektor. Dari kolom tadi setelah terpisah dia akan masuk ke detektor. Di sini ada detektor. Nah, di detektor ini, detektor bisa macam-macam ya. Bisa FID, bisa MS misalnya, atau MS, bisa juga ECD, macam-macam, tergantung kebutuhan. Yang sering saya gunakan itu FID, kemudian MS. Nah, MS juga bisa kita gunakan. Kemudian bedanya apa? Datanya pasti beda ya. Kalau FID kita hanya akan dapat kromatogram, misalnya seperti ini. Sini ada intensitasnya misalnya. Dan di sini time atau waktu. Sehingga nanti kita dapat retention time, kita bisa dapat area, luas area misalnya. Atau kita bisa dapat tinggi juga. Yang bisa kita gunakan sebagai identifikasi menggunakan retention time. Kita bandingkan dengan baku. Atau juga bisa kita dapatkan data penetapan kadar. Penetapan kadar misalnya. Kita gunakan area tadi. Selain area retention time, sebenarnya di dalam kromatogram ini juga kita bisa dapatkan theoretical plate, K-aksen, dan lain-lain ya. Nanti kita bahas data apa saja yang bisa kita dapatkan. Di situ kita bisa mengecek optimal tidak kolom kita, misalnya dari theoretical plate, optimal tidak pemisahan kita bisa dapatkan di data-data dari hasil kromatogram tadi. Kalau di MS tentu saja data yang kita dapatkan tidak hanya kromatogram, tapi ya kita bisa dapatkan data ampersand misalnya. Jadi kita bisa gunakan sebagai acuan untuk analisis kualitatifnya. Pasti tingkat kebenarannya jauh lebih besar dibandingkan jika hanya menggunakan FID ya. Kalau nanti kita bisa dapat pecahan-pecahan dari kromatogramnya, misalnya seperti ini, misalnya. Nah, nanti kita bisa kita cari juga di library. Kalau untuk GCMS itu library sangat terkenal ya, karena kita bisa bandingkan yang kita dapat dengan library sehingga kita bisa lakukan analisis kualitatif lebih mudah dan tentu saja lebih spesifik ya, dan lebih hasilnya pasti lebih bagus dibandingkan menggunakan FID. Karena di situ tidak hanya retention time tapi juga berat molekulnya setelah dia ditumbuk. Pertama kan dia dipisahkan dulu. Kita misalnya pengen dengan GCMS tadi, misalnya kita pengen memisahkan yang punya ampersand
160 misalnya. 160 kita pisahkan dulu. Kalau di MS kita pisahkan dulu, nanti dia akan yang bisa masuk hanya yang 160, yang punya ampersand 160. Kemudian molekul-molekul ini akan kita tubruk atau kita tabrak dengan menggunakan EI, elektron ya. Elektron kita lakukan elektron ionization dengan 70 elektron volt. Biasanya yang digunakan untuk GC-MS itu 70 elektron volt. Sehingga dia akan terpecah menjadi daughter-daughter ion. Ini kita biasanya sebut sebagai parent ion. Dan dia akan terpecah menjadi daughter-daughter ion atau jadi ion-ion lain yang jumlahnya banyak gitu. Nah, intensitas setiap pecahan ini tadi, misalnya seperti ini. Intensitas setiap pecahan ini itu spesifik menunjukkan suatu zat tertentu atau suatu molekul tertentu. Tidak hanya misalnya dia pecahnya di berapa 88, 125, 151 misalnya. Ini tidak hanya pecahannya ini, mungkin ada juga yang punya bobot molekul 160 yang pecahnya mirip, tapi juga dilihat intensitasnya ya. Intensitas dari pecahannya. Ini intensitas biasanya sumbu Y-nya. Nanti berapa persen ini yang kita bandingkan dengan baku atau kita bandingkan dengan library. Mungkin sedikit tentang GC itu nanti kita lanjutkan. Mungkin yang kita lanjutkan bisa ke injektornya, nanti kita bahas sedikit lebih dalam. Kemudian di kolomnya juga, jenis-jenis kolomnya nanti bisa kita bahas sedikit lebih dalam, dan tentu saja yang jadi bahasan yang paling menyenangkan nanti mungkin di bagian detektornya, karena di situ ada beberapa informasi yang mungkin bisa kita sharing. Ini penjelasan saya tidak banyak, hanya mengupas kulitnya saja. Mungkin teman-teman bisa cari referensi lain yang bisa mengupas lebih dalam. Tapi kalau teman-teman hanya perlu mengetahui kulitnya, mengetahui sekedar introduction untuk belajar lebih dalam ke GC atau kromatografi gas, teman-teman bisa lihat video ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.